Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang selalu mencurahkan cinta dan rahmatnya pada seluruh makhluknya. Salawat dan salam semoga selalu tersanjung keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani cara beliau memerankan kehidupan di semesta ini, sekaligus meneladani cara beliau pulang dengan sempurna menuju kampung asalnya. Pertanyaan abadi manusia selalu saja, dari mana kita asal, siapa diri kita, dan setelah ini kita mau kemana. Dan pertanyaan abadi ini jarang sekali yang merenungkannya. Bahkan lebih banyak manusia yang menghabiskan seluruh waktunya di kehidupan ini hanya untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Barangkali sedikit sekali di antara mereka yang mengumpulkan sesuatu yang akan dia bawa. Alam semesta ini selalu dirusak oleh orang-orang yang pikirannya tertutup sementara mulutnya terbuka. Kedamaian dalam beragama juga demikian, selalu saja dirusak oleh orang-orang yang mata kolbunya tertutup sementara mulutnya selalu terbuka. Orang yang tertutup mata kolbunya, mulutnya terbuka, merusak kedamaian. Orang yang terbuka mata kolbunya, mulutnya tertutup, juga tidak berbuat apa-apa. Sebaiknya sebelum kita membuka mulut, sebaiknya kita membuka kolbu kita, supaya apa yang kita bicarakan bukan berdasarkan apa kata orang, tapi yang kita bicarakan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Itu sebabnya di alam semesta ini manusia cuma terbagi menjadi dua kelompok saja. Kelompok yang pertama adalah manusia yang tidak tahu. Kelompok yang kedua adalah manusia-manusia yang tahu. Saya tidak membagi manusia berdasarkan ras, warna kulit, dan agama. Tapi saya membagi manusia cuma dua saja. Pertama, manusia-manusia yang tidak tahu. Yang kedua, manusia-manusia yang tahu. Manusia yang tidak tahu juga ada dua. Yang pertama, manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Biasanya sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Tapi kalau bicara seperti orang yang paling tahu, pada sesungguhnya dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok kedua yang tidak tahu adalah orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Memberitahu orang yang kelompok kedua lebih mudah, karena yang kedua ini sudah sadar kalau dirinya tidak tahu. Berbeda dengan memberitahu kelompok yang pertama. Yang pertama ini belum sadar kalau dirinya tidak tahu.
Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab pertama, bab ilmu, orang-orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, bisa jadi kelompok ini bukan orang biasa, orang-orang yang sepertinya orang-orang terhormat di masyarakat, sering berbicara tentang kebenaran seakan-akan, padahal yang dia bicarakan baru tingkat pembenaran. Apa bedanya kebenaran dengan pembenaran? Kebenaran membebaskan perdebatan, sedangkan pembenaran selalu menghadirkan perdebatan. Jadi kalau kita masih sering berdebat dalam kehidupan beragama, itu tanda yang kita agem bukan kebenaran. Itu baru tingkat pembenaran. Itu persepsi kita sendiri. Karena kebenaran pasti membebaskan. Pembenaran justru kita akan tercebur pada kebiasaan untuk melakukan perdebatan. Akibatnya kita akan terjebak pada menang dan kalah, benar dan salah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tahu. Kelompok yang tahu juga ada dua. Yang pertama, dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu yang disebut dengan ulama. Definisi ulama sudah terstandarisasi oleh Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Yang bernama ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Agama bukan soal pakaian. Agama bukan soal bahasa. Agama bukan soal bangsa. Tapi Rasulullah memberikan definisi ulama tidak didasarkan atas bangsa. Definisi ulama tidak didasarkan atas ras, tingkatan sosial. Al ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama, siapa saja di antara mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Lalu apa ilmunya Nabi? Kalau kita belajar dari Al-Quran secara jujur, di Quran surat Al-Maidah, sesungguhnya ilmunya Nabi itu cuma satu. Innama a'idukum antakumulillah. Ilmunya Nabi cuma satu. Bagaimana cara kita mencapai Allah? Itulah ilmunya Nabi. Sehingga pertanyaan abadi yang tadi itu bisa kita jawab. Siapa diri kita? Dari mana kita asal? Dan setelah ini kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab sekarang, bukan pertanyaan yang harus dijawab nanti. Pertanyaan man robuka, siapa Tuhanmu? Bukan pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur yang berbentuk tanah. Tapi kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Yang terkubur adalah jiwa kita sendiri. Maka jiwa ditiupkan ke dalam tubuh kita. Di alam semesta ini tujuan cuma satu, untuk mengenali Dia, agar kita bisa pulang kepada Dia. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia mengenali aku dengan diriku. Sayyidina Ali ketika ditanya, ya Ali, apakah engkau mengenal Tuhanmu? Ya. Dengan cara apa engkau mengenal Tuhan? Lalu Ali berkata, ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku mengenal Tuhanku, melihat Tuhanku dengan terang mata kalbuku. Bagaimana cara engkau mengenal Tuhan? Arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan rasa dan sifat dari api kalau kita tidak mendekat pada api? Bagaimana kita bisa merasakan rasa dan sifat air kalau kita tidak mendekat pada air? Kita tidak mungkin bisa merasakan dan mengetahui sifat air dan api kalau kita hanya dari jauh saja mempersepsi tentang air dan api. Kita tidak akan pernah merasakan air dari tulisan air. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Kita tidak akan pernah merasakan api dari tulisan api. Kita tidak akan pernah merasakan api dari sebutan api. Begitu juga kita tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan Allah dari penjelasan tentang Allah. Kita juga tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kita hanya akan merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri.